Halo Factors, ketemu lagi di video kita di Kabur. Nah, untuk video ini ada segmen yang baru buat kita. Segmen pertama yaitu Kabur Tutorial. Sesuai dengan namanya ya, jadi kita di sini bakal ngebahas tentang tutorial gerakan parkour, khususnya gerakan parkour. Mungkin nanti bakal ngebahas juga tentang apa-apa yang dibahas di Kabur ya, tutorial lainnya. Nah, untuk video pertama tutorial kita bakal ngebahas tentang materi yang paling dasar banget, fundamental di parkour, yaitu materi tentang landing. Landing di parkour. Gimana sih caranya landing di parkour? Tonton terus video ini sampai beres ya. Oke, sesuai namanya ya, landing itu pendaratan. Dan yang jelas ada tujuannya ya. Nah, tujuan landing sendiri di parkour khususnya, itu tujuannya untuk meredam momentum saat kita mendarat. Karena kan saat kita lompat, terus mendarat itu menghasilkan gaya ya, impact, tekanan. Nah, tujuan landingnya itu adalah untuk meredam dan membuat impact itu sekecil mungkin. Karena outputnya adalah untuk ya, meminimalisir kemungkinan cedera, baik itu cedera jangka pendek atau jangka panjang. Dan di beberapa penelitian itu dikatakan ya, hasil penelitian itu menunjukkan bahwa landing parkour itu sangat bermanfaat, lebih aman dibandingkan landing cabang olahraga yang lain. Nah, di sini bisa dimanfaatkan nih teknik parkour sebagai ya untuk kehidupan sehari-hari kita, atau bahkan untuk atlet manapun nih, atlet yang berkaitan sama pendaratan gitu, misalkan kayak volley, badminton, atau basket gitu ya, bisa banget memanfaatkan teknik landing parkour ini. Karena ya pada akhirnya nggak eksklusif ya, bisa dipakai, selama itu bermanfaat ya kenapa nggak dipakai aja gitu ya. Kapan digunainnya nih landing di parkour? Ya, hampir semua gerakan parkour itu berkaitan sama lompatan ya. Kalau teman-teman lihat di video-video gitu ya, pasti lompatan, dan ya namanya lompatan pasti diakhiri dengan pendaratan ya, pasti ada landing ya, jumping pasti ada landingnya. Nah, semua gerakan landing di parkour itu harus menggunakan teknik yang benar gitu, yang proper. Karena ya untuk meminimalisir cedera. Apalagi kan gerakannya impactnya gede ya di parkour ya. Kalau teman-teman lihat video orang luar itu kan sederhananya mungkin ya dari gedung ke gedung gitu, dimana ya selain kakinya harus kuat, secara teknik landingnya pun harus tepat gitu, supaya ya nggak salah mendarat gitu. Jadi penggunaan tekniknya itu ya hampir di semua gerakan-gerakan yang ya pada dasarnya mendaratkan kaki kita di permukaan atau di lantai lah bahasa ini gitu. Nah, ada beberapa poin yang harus diperhatikan di dalam landing parkour. Kaki itu dibagi jadi 3 bagian ya, 3 section, yaitu front section, bagian depannya seperti bagian depan, mid section, bagian tengah, sama bagian belakang, back section ya kalau nggak salah namanya gitu ya. Depan, tengah, belakang. Gitu. Nah, untuk bagian belakang itu mungkin kita kenal dengan bagian tumit ya, area tumit itu bagian belakang, terus middle ya bagian tengahnya di sini, sama bagian sepertiga kaki bagian depan atau balls of the feet. Itu dari pangkal jari sampai ke ujung jari kaki. Nah, selama melakukan pendaratan parkour, apapun gerakan di parkour atau di kehidupan sehari-hari kita, saat kita melakukan pendaratan itu selalu menggunakan balls of the feet. Nah, kalau kalian bingung itu gimana caranya, kita contohin dari jongkok ya, jongkok posisi orang nongkrong, kayak orang santai jongkok. Ini kan orang jongkok, mohon maaf ya, buang air besar nih. Nah, kalau orang yang jongkok nyantai itu, nongkrong itu maju sedikit, kayak orang yang nyantai, dan ini mau digerak-gerakin kayak gimana pun ini bakal tetap stabil. Jadi kayak kalau misalkan lagi jongkok tuh gerak-gerak ini aman lah, santai gitu, udah nyantai banget gitu. Nah, area yang sekarang dipakai untuk apa kakinya itu area yang dipakai buat ngelakuin landing. Sekarang tahan posisi ini Al, terus berdiri. Nah, ini area seperti ini pose tubuh seperti ini, pose pertama kali kita mendarat. Jadi ya area kaki yang tersentuh itu cuma balls of the feet-nya aja. Nggak nyampe ke tengah, apalagi nyampe tumit. Ini benar-benar ngangkat. Tapi nggak usah terlalu lebay juga, nggak usah berlebihan, nggak usah terlalu jijik. Geser ke kanan dikit. Nggak usah terlalu jijik berlebihan gitu ya. Jadi ya sewajarnya aja, tapi selama mid foot dan tumitnya itu nggak kena ke permukaan. Kita hindarin itu saat kita proses pendaratan. Oke? Yang kedua itu ada lutut, dimana saat kita melakukan pendaratan, basicnya itu kita sama kayak shock breaker ya, untuk meredam momentum atau hentakan. Dan kita pakai semua sendi tubuh kita dari kaki sampai ke badan untuk ya nge-shock tadi, nge-break the shock itu. Nah, untuk salah satunya itu untuk di area lutut, tadi di area ankle ya, sekarang di area lutut. Itu saat kita melakukan pendaratan kayak posisi squat yang angkat beban ya, kurang lebih kayak squat. Cuma si lututnya ya sebisa mungkin ngebentuk sudut 90 derajat, dan untuk ngelebihin ujung kaki sedikit itu nggak jadi masalah, selama yang nggak berlebihan juga ya, nggak jadi segini banget gitu ya, tapi ngelebihin sedikit apa-apa, dan relax saat mendarat. Ini untuk area lutut kurang lebih 90 derajat. Terus lanjut ke area badan. Ini untuk badan ini ada perbedaan dengan orang yang squat. Kalau basicnya orang squat itu ngelakuin squat, ini kaku kan dikunci ya, squat kita kunci punggung kita. Bedanya kalau untuk landing parkour kita lebih ke relax. Jadi pas mendarat relax gitu. Relax dan rasain momentum itu diredam di sendi-sendinya gitu ya. Terus yang selanjutnya itu ada tangan.
saat kita melakukan landing, tangan ini fungsinya sebagai kontrol tubuh kita supaya kita jatuhnya nggak kemana-mana gitu. Misalkan ngelakuin lompatan terus mendarat, kasih tangan ini untuk kontrol. gagal lagi. Nah ini contoh ya untuk lompatan dan pendaratan. Nah, si tangan ini fungsinya untuk kontrol, karena saat kita mendarat ya nggak akan 100% sama dengan yang diharapkan ya. Nah, si tangan ini sebagai kontrol untuk ngedapetin sweet spot saat kita mendarat tadi. Nah sekarang kita langsung masuk ke form utuhnya kayak gimana landing. Jadi pada akhirnya landing ini bakal bervariasi ya, karena tergantung gimana kita ngelakuin gerakan dasar ya. Karena kan ya namanya landing mah dari gerakan apapun bakal jadi landing ya. Coba kita bakal tunjukin yang paling dasarnya itu landing itu kayak gimana. Jadi untuk ngelakuin gerakan vertical jump, landing dari vertical jump. Contoh, lompat tinggi mungkin terus landing di tempat. Mundur. Oke, ada jadi. Oke, sip. Itu contoh landing untuk vertikal ya. Jadi saat melakukan pendaratan itu si lutut itu kurang lebih ya 90 derajat lah, maksimalnya di arah sana, di sudut sekian, di sudut 90, dan tahan. Jadi kita sebutnya titik A itu adalah saat posisi tubuh tegak ya, pertama kali kontak dengan, kita sebut lantai ya, pertama kali tubuh kontak dengan lantai. Titik B nya itu saat posisi paling bawah. Nah posisi paling bawah ini segini gitu, titik B nya. Nah dari titik A ke titik B itu kita redam semaksimal mungkin supaya impact yang dihasilkannya itu seminimal mungkin gitu. Supaya ya badan kita supaya nggak cedera gitu. Makanya harus dirasain diredam, jadi bukan cuma mendarat nekuk aja. Oke. Nah itu untuk basicnya tentang landing ya di parkour. Kunci pentingnya itu adalah tadi di balls of the feet. Apapun bentuk tubuh kalian saat landing, tetap pendaratan itu menggunakan balls of the feet seperti kaki bagian depan. Oh ya, dan ada satu lagi, indikator landing benar itu adalah dari suara. Semakin besar suaranya, maka semakin besar juga impact yang didapatkan di tubuh kita. Karena hukum Newton 2 ya, ada aksi ada reaksi. 2 atau 3 ya lupa. Ada aksi ada reaksi. Jadi aksi yang gaya yang kita kasih ke lantai itu bakal balik lagi ke diri kita. Makanya semakin besar suaranya, maka semakin besar juga impact-nya. Jadi sebisa mungkin saat lakuin pendaratan itu se-silent mungkin. Oh no. Wow, Oh no. No. Ya, silent mungkin. Digandeng lah di dia. Ya, aksi ini kedengeran nggak ya? Dan sekarang saya bakal nunjukin tentang modifikasi landing. Nanti saya sama Al di sini bakal sambil bergerak gitu ya, ngelakuin lompatan-lompatan yang dimana landingnya juga bakal jadi variasi karena lompatannya juga variasi. Oke, tonton aja ya. Gerakan. It was at this moment that he knew. He fucked up. Aman. Oke, itu tentang landing, semoga bermanfaat. Jadi kalian bisa pakai landing ini untuk kehidupan sehari-hari kalian, atau kalau kalian atlet bisa banget pakai teknik landing parkour gitu ya. Silahkan di like videonya dan juga di share videonya ke teman-teman kalian kalau dirasa bermanfaat. Tapi jangan di share kalau video ini nggak bermanfaat buat kalian gitu ya. Makasih banyak, sampai ketemu lagi di video-video kita selanjutnya. Salam fighter.